Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya sendiri tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pengertian kemiskinan. Pada dasarnya, kemiskinan yang senantiasa diidentifikasikan dengan taraf hidup yang rendah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Menurut Syami 1994 menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diartikan bahwa suatu keadaan di mana seseorang keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Dan menurut Ginanjar Kartasasmita 1996 menjelaskan bahwa kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, persisten poverty, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun-temurun. Kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang meliputi pada pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musim seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan. Yang keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak daerah suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan ketidakkesejahteraan suatu masyarakat. Penyebab kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesejahteraan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisionalisan. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank 200 diketahui ada 5 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan lokasi geografis. Seperti yang dikemukakan oleh Nazara Suhasil dalam Warta Demografis bahwa pertama, kemiskinan selalu diartikan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia, kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Yang ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender di Indonesia sangat terasa sekali. Dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerjaan di sektor informal, dan lain-lainnya. Yang keempat, hubungan antara kemiskinan dan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur. Sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik. Yang kelima, lokasi geografis. Ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada 2 hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, pemerataan pembangunan baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat.
Dampak kemiskinan adalah perkara yang serius. Anak-anak yang tumbuh dan kemiskinan menderita masalah kesehatan yang lebih persisten, sering dan berat daripada anak-anak yang tumbuh dalam keadaan keuangan yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa dampak kemiskinan yang sering terjadi. Yang pertama, kriminalitas meningkat. Yang kedua, angka kematian yang tinggi. Yang ketiga, akses pendidikan tertutup. Yang keempat, pengangguran semakin banyak. Yang kelima, munculnya konflik di masyarakat. Upaya pemerintahan mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintahan sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat tertentu memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana ditegaskan dalam alinea 7 pembukaan UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang mempunyai kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Sektor distribusi pendapatan. Peran institusi dalam distribusi dapat dipahami melalui beberapa sektor berikut. Yang pertama, sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan ada dua macam, yaitu yang pertama, kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud jika pemerintahan benar-benar berperan dalam mencangkup kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder maupun tersier. Yang kedua, yang sejahtera. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Yang kedua, sektor publik. Dalam menciptakan keadilan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Tujuan-tujuan distribusi. Yang pertama, menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, mengurangi ketidaksamaan pendapat dan kekayaan dalam masyarakat apabila terjadi kekayaan ekonomi yang mencolokkan trust kaya dan miskin akan mengakibatkan sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sifat permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mencucikan jiwa dan harta, orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar manusia. Yang keempat, untuk membangun generasi yang unggul. Yang kelima, untuk mengembangkan harta dan sisi ekonomi. Dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong terciptanya produktivitas. Metode pengambilan data. Data merupakan segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagai informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian, saya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian saya, letak geografis lokasi Slaung adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, yang tepatnya berada di Jalan Raya Pacitan Ponorogo di Desa Slaung. Luas Kecamatan Slaung sendiri mencakup sekitar 90-34 km kubik. Jumlah penduduk yang belum sekolah 189 orang, tidak tamat SD 50 orang,
SD 148 orang, SLTP 156 orang, SLTA 190 orang, D1 90 orang, D2 0, D3 28 orang, S1 125 orang, S2 110 orang. Profesi rata-rata penduduk: belum bekerja 1897 orang, petani 4980 orang, wira swasta 989 orang, PNS 876 orang. Tingkat penghasilan per bulan: petani kurang lebih dari 2 juta, wira swasta kurang lebih dari 1 juta, PNS kurang dari 2 juta. Kondisi keamanan di Desa Selahung benar-benar terjadi meskipun kegiatan seperti siskamling sekarang sudah jarang dilaksanakan. Akan tetapi di Desa Selahung belum pernah adanya laporan tentang pencurian dan hal lain yang menyurigakan masyarakat. Sarana dan prasarana di Desa Selahung sendiri, untuk sarana yang prasarananya sudah cukup memadai seperti balai desa, sarana pendidikan dan perpustakaan desa, tempat ibadah dan pos kamling sudah memadai masyarakat. Jumlah penduduk miskin: dari hasil penelitian yang saya dapat, penduduk di Desa Selahung kebanyakan sudah sejahtera dan hanya sekitar 55 orang saja yang termasuk penduduk miskin. Kegiatan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Selahung, maka diadakan kegiatan pelatihan seperti Karang Taruna dan pelatihan Kender Pergerakan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Pembahasan analisis kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu masyarakat dapat dilihat dari faktor pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah sekitar 55 orang. Dengan rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Selahung tersebut membuat masyarakat susah melakukan perbaikan taraf hidup yang lebih baik. Analisis distribusi pendapatan. Dapat dilihat bahwa hasil pendapatan setiap pekerjaan berbeda-beda. Yang pertama, penghasilan petani sebesar 2 juta, dan kemudian pendapatan wira swasta sebesar 1 juta. Untuk penghasilan PNS setiap golongan berbeda, kami mengambil rata-rata 2 juta. Sekian dari tugas saya, kemiskinan dan distribusi pendapatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.